Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, sobat ternak di seluruh Nusantara. Ketemu lagi di channel Kandang Barep, channel yang berisi tentang hewan ternak, domba maupun sapi-sapi bakalan. Kali ini pemirsa, pagi hari saya akan melakukan rutinitas saya sebagai seorang tukang ngarit, perawat domba meskipun kecil-kecilan. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pakan tambahan untuk domba-domba saya. Tuh di dalam sudah teriak-teriak itu pemirsa, lihat dulu domba nih. Halo bos. Sudah teriak-teriak, sudah lapar sesuai jamnya sekarang, yaitu jam 7 pagi, untuk memberikan pakan tambahan, yaitu berupa campuran-campuran dari beberapa komposisi yang mana nantinya akan menjadikan domba-domba ini saya ataupun para peternak apabila memberikan pakan tambahan maka akan cepat gemuk dan juga tentunya nutrisinya tercukupi. Kita mulai dari awal pemirsa, yaitu pakan pertama yang akan saya tambahkan yaitu ampas tahu. Ampas tahu ini saya ambil kemarin sore. Ampas tahu ini paling sore akan saya berikan sesuai porsinya. Untuk 5 ekor domba saya kasih kurang lebih 5 kiloan pemirsa. 5 kiloan karena ini sifatnya pakan tambahan ya, bukan pakan utama. Pakan utama tetap saya kasih rumput. Ini kurang lebih 5 kiloan yang saya kasihkan. Nanti akan saya tambah beberapa bahan lagi di dalam nanti. Setengah ember ini saja. Ampas tahu ini saya dapat dari tetangga sebelah, pabrik tahu. Cukup murah pakan alternatif ini. Ampas tahu adalah pakan alternatif, pakan tambahan yang paling murah untuk menambah nutrisi domba-domba Anda. Nanti akan saya campurkan dengan beberapa bahan. Ampas tahu sudah saya bawa masuk ke kandang. Di sini saya nanti akan tambahkan beberapa tambahan pakan seperti yang saya sebutkan. Tadi tidak bisa saya karena mengangkat ampas tahunya. Di sini saya akan tambahkan ada beberapa bahan pemirsa. Ini saya tambahkan polar. Untuk polar yaitu komposisinya polar itu untuk polar itu ada dedaknya gandum. Di sini juga nutrisinya juga bagus sebagai pakan tambahan dan juga kadar karbohidrat dan juga proteinnya lumayan banyak ini. Di sini akan saya tambahkan 1 gayung pemirsa. 1 gayung ini kurang lebih sekitar 7 sampai 8 on. 7-8 on. Untuk polar saya tidak bisa menyebutkan merek, tergantung keadaan juga. Apabila di tempat pemirsa ada merek A, B, C, D, monggo silahkan, karena menurut saya semua polar itu kandungannya sama. Oke, akan saya tambahkan di sini untuk polarnya. Polar kurang lebih 700 sampai 800 gram. Ono bosnya disurvei. Halo bos. Dan saya akan tambahkan lagi berupa dedak katul, dedak beras katul sebagai nutrisi energi dan juga sebagai tambahan serat. Apabila di musim kemarau, untuk tambahan serat dari rumput bisa diganti dengan dedak katul. Kurang lebih sama, sekitar 700 sampai 800 gram. Kenapa ini tidak penuh? Karena lebih berbobot untuk dedak katulnya. Oke, kita tambahkan di sini lagi pemirsa. Sudah ada 3 bahan yang untuk komboran pakan tambahan untuk domba-domba saya, yaitu tadi ampas tahu, polar dan juga katul. Kita kesini lagi, geser ke sini, kita tambahkan dengan dedak jagung. Dedak jagung pemirsa, di sini dedak jagung lumayan cukup gampang untuk mencarinya karena di sini juga banyak pedagang nasi jagung, jadi dedaknya atau ampasnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak kambing maupun
ternak-ternak kecil seperti ayam, mentok, dan juga tentu lainnya. Sangat bagus, proteinnya sangat tinggi. Dedak jagung bagi saya kandungan nutrisinya sangat bagus. Karena apa? Di beberapa kandang-kandang ayam pabrikan itu juga menggunakan untuk bahan konsentratnya, yaitu mengutamakan dedak jagung 30% dari kadar nutrisinya. Selain itu pemirsa, ini saya tambahkan tetes tebu. Tetes tebu sebagai tambahan bagus untuk pencernaan dan juga tentunya lebih mengurai bau dari kotoran-kotoran domba Anda, karena kotoran domba, air kencing domba itu biasanya lebih pesing. Tapi setelah ditambahkan dengan tetes tebu maka akan lebih diminimalisir untuk tingkat baunya dan tentunya tidak mengganggu lingkungan dan juga tentunya tidak mengganggu sekitaran rumah Anda. Di sini saya stok tetes tebu banyak sekali nih. Ini ada kurang lebih 30 kiloan. Saya dulu beli tetes tebu langsung masih murni original dari pabriknya, karena pas bebarengan sama ngambil beberapa drum tetes tebu yang saya kirim. Nah, di sini saya akan tambahkan untuk seperti ini pemirsa. Ini sudah saya cairkan pemirsa. Jadi tetes tebu ini untuk satu botol air mineral ini sekitar 600 ml, maka akan saya ambil sekitar 100 ml saja, terus ditambahkan air yang banyak. Jadi perbandingannya 5:1. Yang lebihnya seperti itu. Kita akan tambahkan, kita tuang di sini. Tuang di sini kita ambil setengah saja, setengah dari botol kurang lebih, yaitu 250 sampai 300 ml. Sudah saya tambah sedikit. Dan akan saya tambahkan sedikit garam krosok sebagai pengganti, sebagai penambah mineral, bukan pengganti, penambah mineral. Kita taburkan di sebelah sini. Sudah ada beberapa bahan, yaitu ampas tahu, dedak, polar, dan juga tetes tebu. Ada tambahan garam. Tidak lupa saya tambahkan lagi Minevit. Ini sejenis premix lah, premix. Saya tidak sebutkan merek atau apa, monggo bagi yang mau menambahkan mineral sebagai tambahan mineral dan juga tentunya sebagai tambahan premix agar ternak Anda semakin sehat dan juga tentunya semakin gemuk dan bila dalam masa reproduksi akan menjadi bagus. Kita tuang di sini saja. Kita tuang, nggak usah banyak-banyak pemirsa, sedikit saja. Sudah cukup kok itu. Nah, saya jamin nanti ternak-ternak jenengan pasti akan lahap dalam memakan pakan tambahan seperti yang saya terapkan ini. Kita campur, kita aduk dulu. Sepertinya sudah tercampur lumayan rata, tidak rata banget tapi lumayan, dan akan kita langsung berikan ke domba-domba saya. Sudah menunggu itu, sepertinya sudah kelaparan ini. Kita berikan dari sedikit, sebenarnya langsung, tapi ini tidak bisa, pas megangnya tidak bisa. Coba kita lihat seperti apa domba nih, apakah langsung lahap. Mau pemirsa, sip, tuh kelihatan kan, langsung lahap sekali karena ini juga sesuai jam porsi makan komborannya. Jelas pemirsa nih. Coba nanti kita akan lebih dekatkan lagi nanti. Jadi sedikit masih. Oke, kita akan angkat. Bismillah. Kuat rai. Skok ini agak jauh nih karena nggak bisa terlihat full untuk pemberian pakan nih. Cukup sulit nih. Coba diangkat. Bismillah. Isone wong sambil pegang HP yo. Memberikan informasi ke beberapa rekan sobat ternak dan juga ternak
sambil ngonten sambil berikan pakan. Wow, sudah nggak sabar nih, sudah pada nunggu nih, wes. Sepertinya sudah tidak sabar untuk menikmati lezatnya pakan tambahan ini pemirsa. Pemirsa bisa lakukan di hewan ternak pemirsa sesuai bahan yang ada aja karena tidak harus sama. Namun yang penting pemirsa bisa paham tahu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk hewan ternak jenengan. Kalau di tempat saya ini pakai bahan yang gampang saja. Biasanya di beberapa kandang ternak itu ada tambahan yaitu onggo atau kulit singkong. Namun karena di tempat saya agak sulit untuk mencari, sebenarnya tidak sulit, namun agak jauh mencari bahan-bahan tersebut, maka saya gunakan bahan sesuai yang ada saja. Lahap pemirsa, dengan beberapa campuran tadi, insya Allah apabila diberikan secara rutin dan sesuai jam pemberian pakan, yaitu untuk pakan tambahan, kalau saya pribadi pagi hari dan tentunya sore hari menjelang malam. Untuk siang hari saya kasih rumput hijauan seperti biasa. Di blok sana rumput hijauan, dan yang di palungan sini saya berikan khusus untuk tempat comboran pemirsa. Apabila diberikan dengan rutin, insya Allah domba-dombanya tentunya dengan asupan nutrisi yang bagus, tentunya domba-domba akan menjadi sehat. Beberapa bahan tambahan pakan yang saya berikan tadi, ini masih ada sedikit akan saya kasihkan ini karena belum tercampur tadi, jadi masih lengket tak pas tahunya. Kita berikan ke domba nih. Kita berikan ke domba nih tambahan pakan domba. Oh, lahap banget. Hewan ternaknya lahap banget. Bagi saya tidak bermasalah apabila pakan tambahan diberikan kepada domba-domba yang hamil. Ini domba-domba saya betina-betina ini posisi ada beberapa yang hamil. Katanya kalau terlalu over bisa bikin mager gitu ya menurut saya. Tapi pendapat saya sih apabila diberikan dengan takaran dan dosis yang pas, insya Allah domba tetap bisa produktif. Karena sifatnya beberapa bahan comberan tadi ada pola, dedak katu, dedak jagung, dan juga ampas tahu, molasses itu bersifat sebagai pakan tambahan, bukan pakan utama. Jadi aman-aman saja. Untuk pakan utama tetap kita berikan rumput hijauan pemirsa. Ini rumput hijauan ini juga sudah habis nih tadi. Subuh nih dikasih nih, aku bangun langsung kasih pakan tambahan. Pakan tambahan bisa dari rumput kecil, rumput lembutan dari sawah, dan juga bisa jadi rumput-rumput yang ada di ladang. Ada tambahan juga sekali, mungkin seminggu sekali saya berikan pakan rumput yaitu paksong. Domba-domba nih makannya lahap-lahap nih. Pemberian pakan tambahan versi kandang barep. Oke pemirsa, sekian dulu informasi dari saya dari YouTube Kandang Barep mengenai pemberian pakan tambahan. Beberapa campuran saya sebutkan tadi, ini versi saya, versi kandang saya, dan semoga bisa menjadi referensi para peternak dalam memberikan pakan tambahan. Tidak harus sama, namun kita harus jeli dan bijak melihat kondisi sekitar, yaitu keberadaan beberapa bahan pakan yang bisa diberikan. Nggak harus pakan pabrikan, yang penting paham dengan kondisi dan juga nutrisinya. Oke, sekian liputan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.